Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Baca Buku Bersama Kajian Maka Rezeki. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab 11 dengan tema lain ladang, lain ilalang. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, Allah menyuruh kita memilih pilihan ketiga, yaitu mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika Allah mendekati kita, Allah tidak segan memberikan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Untuk Anda yang belum mendapatkan keajaibannya, bersabarlah. Bersabar di sini bukan berarti bersabar dalam kesusahan, tidak sama sekali, melainkan bersabar untuk menantikan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Materi ini bersumber dari pertanyaan-pertanyaan jemaah saya. Ada yang bertanya, Pak Nas, kenapa ada orang yang tidak sholat, tidak mengaji, tidak berpuasa, tidak membayar zakat, dan tidak melakukan amal-amalan baik, tetapi diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah? Sementara kita harus bersusah payah untuk beribadah dan mendapatkan rezeki darinya. Inilah sebabnya mengapa materi ini saya kasih judul Lain Ladang, Lain Ilalang. Semua ini ada ilmunya dan akan saya kupas di sini. Jadi, bisa saja ilmunya antara mereka dan kita, yaitu orang-orang yang tidak kenal Allah, tidak kenal Tuhan, tidak kenal akhirat, tidak kenal siksa kubur, tidak kenal padang mahsyar, tidak kenal alam hisab, tidak kenal surga dan neraka, dan sepanjang hidupnya berbuat zalim, berbuat kesalahan dan kejahatan. Dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kezoliman yang besar. Namun, orang-orang zolim ini pernah berbuat baik. Mereka bikin handphone, bikin mobil, atau sarana-sarana kehidupan lainnya. Mereka juga pernah membantu menyeberangi seorang nenek yang tidak bisa menyeberang, memberi makan anjing, memberi makan kucing, berbuat baik kepada hewan-hewan, dan sebagainya. Ini adalah perbuatan baik, maka Allah Maha Adil. Allah memberikan kebaikan dan Allah Maha membalas kebaikan dengan perbuatan baik mereka. Hanya saja, untuk orang yang belum mengenal Allah ini, Allah akan membalas perbuatan baik mereka di dunia, supaya tidak punya utang lagi di akhirat. Dan sepanjang hidupnya di akhirat, mereka akan mendapatkan siksa demi siksa dari apa yang pernah mereka perbuat selama di dunia. Sebaliknya, orang-orang yang kenal Allah, kenal akhirat, kenal surga dan neraka, kenal siksa kubur, dan kenal hisab di padang mahsyar, adalah orang-orang yang di sepanjang hari, sepanjang tahun, dan sepanjang bulan selalu berbuat baik, bersyahadat, dan mengulang bacaan syahadatnya. Apakah mereka pernah berbuat kesalahan? Berbuat dosa? Pasti pernah. Maka Allah pun adil. Allah Maha membalas perbuatan salah, Allah membalas perbuatan dosa, Allah membalas perbuatan khilaf. Tapi di mana dibalasnya? Allah membalas perbuatan dosa-dosa kita di dunia. Untuk orang-orang yang mengenal Allah, perbuatan dosanya dibalas Allah di dunia, supaya nanti di akhirat yang tersisa adalah perbuatan baik-baiknya saja. Jadi, seandainya orang-orang yang beriman kepada Allah itu berbuat durhaka kepada ibunya, wajar saja Allah akan mendahulukan siksanya di dunia. Kalau dia disiksa di dunia, bersyukurlah karena tidak akan ada lagi siksa baginya di akhirat. Jika saat ini Anda mengalami masalah-masalah seperti bangkrut, ya bersyukur sajalah. Berarti itu pengguguran dosa yang Allah dahulukan di dunia. Akhirnya nanti tidak akan ada lagi penghapusan dosa-dosa di akhirat. Kalau seperti itu, kita akan senang dan bahagia kan? Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak ada penghapusan dosa walaupun dia seorang mukmin yang tertusuk duri, kecuali diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis itu jelas ilmunya, tapi berbeda. Lain ladang, lain ilalang. Maksudnya, bagi mereka yang hanya menginginkan kehidupan dunia, mudah sekali bagi mereka untuk mendapatkan harta yang berlimpah. Caranya, cukup dengan berbuat baik, maka mereka akan mendapatkan kehidupan dunia. Apabila Anda melihat ada orang yang diberikan kemewahan di kehidupan dunia, tidak usah difikirkan, itu karena Allah Maha Baik. Hanya saja, mereka mendapatkan semua itu di kehidupan dunia saja. Sebaliknya, kita tentu tidak mau begitu. Dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 176, Allah berfirman, "Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar." Jelas Allah katakan pada surat tersebut bahwa Allah tidak akan memberikan bagian dari pahala kepada mereka di kehidupan akhirat. Kalaupun mereka mendapatkan surganya di dunia, ya biarkan saja. Sekarang tinggal ilmu kita saja.
Seandainya ada muslim, mukmin yang hidupnya sulit di dunia, itu karena Allah ingin dosa-dosa mereka dihancurkan di kehidupan dunia. Maka doa kita kepada Allah tertuang dalam doa sapu jagat yang ada di surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Maka pilihan hidup kita adalah yang pertama, bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Itulah orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan tiru gaya hidup mereka. Tidak akan pernah sukses dengan gaya itu. Mereka lebih memilih bangga di dunia, sengsara di akhirat. Yang kedua, bahagia di akhirat, sengsara di dunia. Inilah pilihan orang-orang yang masuk Islam tapi berbuat banyak dosa. Dia sudah masuk Islam, mukmin, beribadah, bersolawat, berzakat, berpuasa, berhaji, ikut lebaran. Dia juga beramal ibadah di kehidupan dunia, tapi berbuat dosa. Pada pilihan ini, orang-orangnya sudah pasti akan sengsara di dunia, tapi akan sangat bahagia di akhirat. Yang ketiga, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Inilah pilihan untuk orang-orang yang memahami ilmu magnet rezeki. Jika ini adalah pilihan kita, tidak ada pilihan bagi kita kecuali senantiasa berhati-hati dari seluruh perisai dosa. Ketika kita berhati-hati dari dosa, ketika kita berhati-hati dari segala macam larangan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia pasti akan jaya dan makmur. Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagian dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak akan menyukai orang yang berbuat kerusakan. Masya Allah. Bab 11, lain ladang, lain ilalang, kita cukupkan sampai sini dulu, karena masih ada pembahasan berikutnya, supaya tidak terlalu banyak ya. Jadi di lain ladang, lain ilalang, kita diajarkan bagaimana cara berpikir atau pola pikir bahwa rezeki orang lain kenapa bisa berbeda dengan kita. Dan kita dikasih pilihan, apakah ingin bahagia di dunia, sengsara di akhirat, atau bahagia di akhirat, sengsara di dunia, atau bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tentu ini adalah pilihan kita. Mari akan kita pelajari di bab berikutnya terkait dengan lain ladang, lain ilalang lebih detail lagi. Untuk kali ini kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.